Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Mardepi Saputra. Saya salah satu peserta Latsar CPNS 2022. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah, saya diamanahkan untuk menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri, yaitunya Universitas Negeri Padang. Baik Bapak Ibu, kali ini saya coba memahami isu manajemen seorang ASN, menganalisis isu-isu yang ada di perguruan tinggi saat ini. Terlebih dahulu, kita mengetahui dulu seorang ASN itu seperti apa, kedudukannya bagaimana, peran ASN itu seperti apa, hak dan kewajiban seorang ASN itu bagaimana, kode etik dan kode etika berlaku seorang ASN itu seperti apa. Yang pertama, kedudukan seorang ASN. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Artinya apa? Seorang ASN dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksud untuk menjalin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan fokus perhatiannya, pikirannya, tenaga pada tugas yang diemban. Nah, itu adalah kedudukan seorang ASN. Yang kedua adalah peran dari seorang ASN. Peran dari seorang ASN pertama adalah pelaksana kebijakan. Artinya apa? Segala aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berlandaskan ideologi Pancasila, undang-undang, itu harus dijalankan dengan baik oleh ASN. Yang kedua adalah pelayan publik. Nah, ini ada beberapa oknum-oknum ASN bahwasanya dia bukan pelayan publik, tapi dia merasa dilayani. Ini perlu kita atasi, dan perlunya kesadaran bagi kita bahwasanya kita ASN itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Apabila profesi kita sebagai seorang dosen, berarti kita pelayan untuk seorang mahasiswa. Bagaimana kita bisa membimbing mahasiswa dengan baik, memberikan kontribusi yang baik kepada mahasiswa. Sedangkan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ini adalah peran dari seorang ASN. Apabila kita menjadi seorang dosen, kita tidak boleh membeda-bedakan mahasiswa baik dari ras, suku, bangsa, dan daerahnya. Kita memberikan hak yang sama kepada seluruh mahasiswa. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban seorang ASN. Hak dari seorang ASN adalah mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah seperti gaji, tunjangan untuk kebutuhan sehari-harinya. Terus mendapatkan perlindungan dari pemerintah agar dalam pelaksanaan tugas dapat terlindungi. Sedangkan kewajiban ASN adalah menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan sesuai dengan ideologi Pancasila, undang-undang, peraturan pemerintah. Keempat adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam undang-undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, itu merupakan gambaran terkait seorang ASN. Baik, selanjutnya itu adalah isu dalam manajemen ASN. Saya mengangkat beberapa isu yang berkaitan dengan dunia perkuliahan. Yang pertama yaitunya isu terkait dengan pelayanan seorang dosen kepada mahasiswa ketika melakukan bimbingan penulisan akhir. Nah, ini permasalahan yang selalu timbul dan masih ada beberapa oknum dosen yang terlalu otoriter ketika melakukan bimbingan. Yang ada beberapa dosen yang merasa dia bukanlah pelayan publik atau pelayan kepada mahasiswa, tapi dia dilayani. Seperti contoh ketika melakukan bimbingan ujian penulisan akhir bagi mahasiswa, kebanyakan dari beberapa dosen yaitu
tidak melakukan diskusi secara langsung, hanya mengandalkan coretan tanpa ada solusi yang baik kepada mahasiswa. Ini sering terjadi. Ini akan berdampak kepada mahasiswa untuk kualitas dia. Karena apa yang dicoret oleh seorang dosen itu belum bisa dipahami, karena ketika menyoret sebuah tulisan itu bukan di hadapan dia. Jadi kebanyakan mahasiswa bingung, tidak ada solusi, yang ada hanyalah coretan tanpa ada kejelasan. Ini perlu kita atasi, perlu kita hilangi, dan perlu kesadaran bagi kita untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa. Sedangkan yang kedua adalah menggandakan pertemuan dengan satu pertemuan. Ini merupakan salah satu cara bagi dosen ingin cepat menyelesaikan pertemuan perkuliahan sehingga kurang maksimalnya pelayanan kepada mahasiswa. Sedangkan isu yang ketiga adalah kurangnya aplikasi mata kuliah ke lapangan di setiap perkuliahan. Ini merupakan salah satu penghambat mahasiswa untuk menerapkan ilmunya ketika di kelas. Nah, contoh salah satu mata kuliah misalnya sosiologi olahraga gitu kan. Nah, itu perlu kita mengaplikasikannya ke lapangan. Bagaimana bersosialisasi kepada masyarakat, mensosialisasikan olahraga kepada masyarakat. Apabila kita hanya berdialog di dalam kelas tanpa ada aplikasi yang jelas, itu akan menghambat mahasiswa untuk berkembang. Itu adalah 3 isu yang saya kemukakan. Baik, selanjutnya itu menganalisis isu utama dengan urgensi, seriousness, growth. Urgensi yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta beberapa keras tekan waktu tersebut untuk menyebabkan isu tadi. Sedangkan seriousness, seberapa serius isu tersebut dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau penyebab isu tidak diselesaikan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, sesuatu masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan suatu masalah lain yang terdiri sendiri. Sedangkan growth, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan mungkin memburuk kalau dibiarkan. Baik, isu yang saya angkat itu berkaitan dengan kurangnya aplikasi mata kuliah di lapangan. Nah, ini merupakan salah satu penghambat mahasiswa untuk menerapkan ilmunya ketika di kelas, kurangnya aplikasi ke lapangan. Contoh, dengan jurusan saya itu pendidikan olahraga, banyak beberapa mata kuliah berkaitan dengan masyarakat, salah satunya sosiologi olahraga. Nah, ketika kita seorang mahasiswa hanya membahas kajian-kajian di dalam kelas saja tanpa ada aplikasinya di lapangan, sama saja belum maksimal dalam menggali sebuah potensi. Artinya apa? Perlunya kita mengaplikasikan apa yang kita bahas di dalam kelas ke lapangan. Contoh, sosiologi olahraga. Pengaplikasiannya di masyarakat, bagaimana kita memberikan sosial berkaitan sosialisasi tentang olahraga kepada masyarakat, atau bagaimana kita memasyarakatkan olahraga atau mengolahragakan masyarakat. Nah, itu penting bagi kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita kaji di dalam kelas ke lapangan nantinya. Saya coba memberikan gagasan untuk penyelesaian masalah ini. Yang pertama, perlunya inisiatif dari seorang dosen untuk memberikan output yang berkualitas dengan cara menerapkan setiap pembelajaran diaplikasikan ke masyarakat, atau dengan metode-metode lain, dengan cara seni lain, bagaimana sebuah output itu berkualitas untuk seorang mahasiswa. Yang kedua, di setiap pembelajaran, seorang dosen juga bekerja sama dengan instansi-instansi lain, bagaimana hubungan kerjasama dengan orang luar, itu sangat berpengaruh sekali terhadap mahasiswa. Contoh, salah satu mata kuliah di olahraga yaitu manajemen pertandingan olahraga. Nah, ini perlu
kita memberikan fasilitas kepada mahasiswa, memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwasanya kita bukan hanya berdiskusi di dalam kelas saja, kita perlu mengaplikasikannya ke masyarakat, bekerja sama dengan instansi lain, membuat sebuah pertandingan, membuat sebuah turnamen, dan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta agar kita bisa memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa berkaitan hubungan kerjasama dengan orang luar. Yang ketiga itu perlunya kebijakan dari pimpinan agar menghimbau dosen untuk menerapkan pembelajaran dengan langsung mengaplikasikannya di lapangan, bukan hanya di dalam kelas saja. Nah, itu perlu metode-metode yang bagus dari seorang dosen. Nah, itu gagasan. Nah, namun apabila isu ini tidak diselesaikan, ini akan menjadi beban terhadap kampus. Yang pertama, kurang berkembangnya keterampilan mahasiswa. Kedua, minimnya pengalaman mahasiswa ketika di lapangan berdampak kepada kelulusan yang belum berkualitas. Yang terakhir itu kalah saing dengan lulusan lain. Nah, ini perlu kita atasi bersama-sama agar mahasiswa kita melahirkan atau terciptanya mahasiswa kita yang berkualitas, bermutu, dan berguna di masyarakat nanti. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya, kita sebagai seorang ASN bahwasanya perlunya kesadaran untuk sebagai pelayan kepada mahasiswa, memberikan kualitas yang baik kepada mahasiswa. Itu saja dari saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.